Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui untuk 7 hari ke depan ya. Yang akan aku bacakan untuk ke-12 zodiac sign guys. Berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan kemudian akan berakhir untuk Water sign di Pisces, oke? Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir, atau keuangan, atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. Silahkan kamu tentukan sendiri ceritanya, yang jelas jangan dipaksain, oke? Aku akan ambil 2 kartu guys di readingan ini. Yang pertama adalah top of the deck. Itu akan menggambarkan keadaan kamu di awal minggu. Dan kemudian yang terakhir, bottom of the deck. Bottom of the deck itu adalah prospek atau peluang yang akan terjadi di akhir minggu. Dari tadi Leo ini datang ya, gak sabaran banget ya, sabar dong Leo. Berdasarkan apa situasi yang terbaca di top of the deck atau di awal minggu ya. Selain itu aku juga akan ambil 1 kartu petunjuk, direction. Nasihat untuk membantu membuat 1 minggu ke depan terasa lebih menyenangkan, lebih mudah untuk dijalani ya. Kita akan pakai deck yang ini guys. Aku akan shuffle 3 kali saja. Lalu membagi 3, dan kemudian 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Oke, selain itu akan ada video extended guys. Masing-masing elemen akan membawa 1 perwakilan. Oke, ada Virgo untuk Earth sign. Kita lanjutkan Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Aries. Yang ketiga ada Air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Libra. Dan yang keempat ada Water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Scorpio, oke. Jadi untuk Virgo, Aries, Libra, dan Scorpio, kalau kamu nanti merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan guys, resonate dan tertarik untuk melihat lebih banyak nasihat dan lebih banyak informasi mengenai 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke. Kita akan segera mulai readingan urgent message ini dari Earth sign. Yang pertama ada The Hierophant. Ini kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada The Four of Wands. Dan kemudian yang di bawah ada The Moon guys. Oke, kayak ada aku tampil ini dulu, takutnya ini nasihatnya Door to Romance. Iya. Ada yang berkembang di sini yang berkaitan dengan perasaan Taurus. Door to Romance datang. The Moon ini is like a very very good situation, calm, tenang, karena kartu yang mendahulinya adalah The Four of Wands. Ini seperti stabil, tenang, aman, tentram, nyaman, kayak begitu guys yang akan terjadi di 1 minggu ke depan ini, oke? Karena ini specify dengan urusan romance katanya guys, jadi kemungkinan besar Taurus yang akan resonate dengan readingan ini berkaitan dengan romance. Jadi kayak stabil, aman, tentram, dan tenang, oke? But this is urgent message guys. Gak mungkin kamu dapat readingan urgent kalau begini ceritanya, oke? It's like you are finding something guys. Kamu akan menemukan sesuatu dan kemudian itu membuat kamu kayak bisa memilih apakah akan menghadapinya dengan tenang atau akan bikin kekacauan, keributan. Oke, let's say like this Taurus. Kalau Four of Wands ini adalah partnership dalam bisnis misalnya, kemudian kamu akan menemukan kalau ada kebenaran terungkap gitu deh guys. Lalu
Itu mungkin berkaitan dengan kejujuran gitu partner bisnismu ini. Dan selama 1 minggu ke depan ini guys, kamu bisa menentukan sendiri apakah kamu akan bikin rame atau bikin ribut mengenai kebenaran tersebut, atau kamu akan diam atau tenang. Oke. Dan tentunya setiap keputusan atau pilihan yang kamu ambil Taurus ada konsekuensinya gitu deh guys. Ada konsekuensinya ya. Namun kebenaran akan terungkap ya. Jangan I don't know, it's like into romantic situation. So you will feel happy about this Taurian. Seharusnya kamu bisa bikin dirimu senang gitu. Tapi ada beberapa di antara kalian yang kayak akan membuat ini kekacauan atau bikin keributan di sini guys. I don't know why. Oke. Oke, sebentar aku lihat dulu ya Taurus, karena agak the Four of Wands, the Moon, Door to Romance. Karena kita selalu harus berpikiran positif, let's be positive Taurian, oke? Selama kamu bisa menjaga dirimu, kayak menjaga supaya kamu tetap tenang guys, it will good for you. Itu deh yang paling penting kamu ketahui guys 1 minggu ini. Apapun nanti kebenaran yang akan terungkap tersebut, jaga dirimu supaya tetap tenang katanya, oke? Oke. Kita akan segera lanjutkan untuk Earth sign yang kedua. Ada The Hermit, ini kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? Virgo kolektif. Urgent message for the next 7 days, thank you. Oke. Ini dia informasi yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Knight of Cups dan kemudian the Ace of Swords. Kartu nasihatnya Door to Value. Wow. Kayak dibutuhkan permohonan maaf, kayak minta maaf di 1 minggu ke depan ini Virgo. Kayak menyadari kesalahan guys, kemudian ujungnya permohonan maaf akan membawa perdamaian kayak begitu. Kesannya kamu harus siap untuk minta maaf, atau kamu harus sadar guys, kalau kamu minta maaf maka keadaan akan membaik dalam satu situasi atau hal tertentu di hidupmu begitu. Tapi kalau begini ceritanya, kemungkinan besar kamu sulit untuk minta maaf Virgo. Nggak tahu kenapa guys, but it's mandatory. Kamu harus minta maaf guys, berarti kamu yang salah. Knight of Cups ditambah the Ace of Swords, berantem gitu, kayak ada konflik yang terjadi di 1 minggu ini atau dari beberapa waktu sebelumnya. Dan kemudian kalau di 1 minggu ke depan ini kamu mau minta maaf Virgo, maka itu akan baik untukmu guys, karena perdamaian akan ditegakkan. And it's door to value katanya. I don't know what kind of value is this guys, tapi yang terbang adalah uang guys. Bisa jadi kalau kamu minta maaf, rezekimu lancar. Ya, kalau kamu misalnya minta maaf, pekerjaanmu aman guys, selamat gitu. Kalau misalnya kamu minta maaf, there is something you get. Kamu akan mendapatkan sesuatu, dan ini materi aku lihat guys. Oke, dan ini harus dengan tulus ya, karena Knight of Cups itu adalah ketulusan. Kalau kamu adalah Virgo yang sedang bersengketa saat ini guys, lagi ada masalah dengan pihak manapun, kamu akan kayak ada keinginan untuk meminta maaf atau berbaikan di 1 minggu ke depan. Silakan kamu lakukan katanya, oke? Atau kalau saat ini kamu kayak ngerasa bahwa tidak ada masalah dengan siapapun dan di 1 minggu ke depan kamu bikin kesalahan, segeralah meminta maaf, karena perdamaian harus ditegakkan, dan itu katanya akan membawa value untukmu, door to the value, oke? Kita akan nanti bahas ini nanti di video extended Virgo, karena kamu dapat video extended ya guys. Oke, kita lanjutkan untuk Earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudaraku? Ini ada pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Ace of Wands. Ada apa dengan Earth sign ini ya? Kayaknya semuanya serba perdamaian. Oke, anxiety. Kayak ada yang
berkembang sebenarnya Capricorn, tapi lambat guys menurutmu. Di awal minggu ini kamu kayak akan komplain dengan yang lambat ini, lalu kamu kayak berusaha untuk menghalalkan segala cara atau melakukan sesuatu untuk mempercepat yang lambat ini. Because you are in anxiety mode. Oke, kartu Oracle-nya adalah kartu anxiety. Jadi 1 minggu ke depan Capricorn kolektif yang resonate dengan readingan ini kayak akan gak tenang guys ya. Bisa jadi sulit tidur, overthinking, kebanyakan pikiran, ketakutan ini anxiety. Ketakutan pada hal-hal yang tidak real. Oke. Karena itulah ada keinginan untuk memanipulasi sesuatu di sini guys. Because it's very slow you think. Menurutmu lambat sekali. The Ace of Wands guys, itu kartu yang bagus sebenarnya. Jadi kalau ada yang lambat pun, tapi kamu tahu itu berkembang, sebenarnya waktu yang lambat itu kayak keuntungan untukmu Capricorn. Hanya saja kamu mungkin belum menyadarinya. Karena divine timing guys, kadang-kadang tidak dipahami manusia ya. Jadi kenapa ada yang lambat? Tentunya karena ada yang ditunggu atau ada yang diselamatkan tanda petik untukmu begitu loh, yang membuat kamu aman. So kalau ada niatan manipulasi guys atau kayak melakukan hal yang gak baik untuk mempercepat sesuatu di 1 minggu ke depan karena kamu ketakutan begitu, jangan dilakukan guys. Karena kebanyakan Capricorn yang resonate dengan readingan ini akan tetap melakukannya. Saking takutnya kemudian nipu, saking takutnya bohong, saking takutnya guys bisa jadi menghalalkan segala cara, dan itu tujuannya nggak baik. Karena itu kayak akan bikin kamu kayak mengacaukan keadaanmu sendiri Capricorn. Stop doing that ya. Jadi di 1 minggu ke depan, di bulan Maret ini, hati-hati dengan pikiran curangmu. Karena memang kamu terdesak katanya. Jangan sampai pikiran curangmu tersebut terwujud menjadi action atau jadi tindakan, karena kamu akan menyesalinya katanya guys. Sabar aja. Because this is Ace of Wands. Ace of Wands memang kelihatan lambat di sini, tapi setidaknya itu berkembang guys. Akan ada perubahan yang akan kamu lihat, walaupun kamu pengennya lebih cepat, tapi yang nggak bisa secepat yang kamu inginkan. Kamu harus sabar menunggu, gitu deh intinya ya. Oke. Selesai sudah guys untuk Earth Sign. Kita akan segera teruskan ke elemen berikutnya, ada Fire Sign. Dimulai yang pertama dari The Emperor. Ini kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Aries kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days ya. Ini ada pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Di atas ada the Hierophant, di bawah ada the Six of Wands ya. Kayak kamu kan dimenangkan katanya Aries mengenai kompetisi tertentu. Oke. Angel of Love datang di sini, select support from the universe for you di 1 minggu ke depan ini, because you are stay on the right path ya. Hierophant ini kan tentang kepatuhan ya guys, tentang moral, tentang taat pada agama, tentang taat pada norma-norma. Itu yang akan menjadi dasarmu guys di awal minggu ini. Jangan mau keluar dari situ, jangan mau tergoda untuk melakukan hal yang tidak baik katanya. Kamu akan dimenangkan guys. Oke, entah apapun itu ceritanya, kamu akan menang dalam keadaan baik-baik. Kamu akan menang dalam keadaan terhormat Aries di 1 minggu ke depan ini, dalam situasi yang terbaca saat ini. Walaupun mungkin akan ada godaan guys untuk nggak perlulah terhormat, sing penting menang begitu. Kamu harus lawan, kamu harus tahan dirimu ya. Jangan sampai tergoda melakukan hal yang tidak baik, karena Hierophant ini kayak mau memastikan kamu guys stay on right path atau tetap berbuat yang baik. Jangan sampai melakukan yang aneh-aneh, jangan sampai ada kecurangan kayak begitu guys. Oke, you just need to stay on the right path and you will coming out as the winner. Victory will be yours katanya Aries. Don't worry guys, jalan yang tepat akan selalu membawa orang menuju kemenangan ya. Kamu dapat video extended Aries, nanti kita bahas ini di video extended. Yo guys, lanjut ke Fire Sign yang kedua. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku?
Oke, ini ada pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas, the Three of Swords, dan di bawah ada the Death. Oke. It's like disappointing here guys. Kecewa, pengkhianatan, Goddess of the Moon. Kamu kayak akan keluar dari kekecewaan guys. Ada kecewaan yang akan berakhir, atau kamu akan memutuskan bahwa kamu tidak mau berlama-lama dalam sebuah kekecewaan atau pengkhianatan. The death is coming. It's like you are transform yourself. You think, but this is the death ya. Artinya semesta yang mengubah kamu. Kayaknya awalnya kamu itu kayak biasa aja guys mengenai sesuatu yang sebenarnya nggak baik dalam hidupmu. Tapi kemudian kamu kayak akan menyadari, loh ini kan nggak bagus gitu. Kamu kayak akan menyadari, this is wrong. Harusnya aku nggak begini. Harusnya keadaan tidak begini begitu. Dan the death ini akan membantu kamu guys untuk walking away, maybe keluar dari the Three of Swords ini ya. Kalau kamu yang menjadi korban dari the Three of Swords ini guys, karena aku nggak tahu kamu pedang keberapa saat ini, pedang pertama, pedang kedua, atau pedang ketiga. Kalau kamu yang menjadi korban, maka kamu kayak akan rescue by the universe dengan datangnya kartu the death ini, sehingga mengubah keadaan supaya tidak dalam bentuk the Three of Swords lagi ya. Dan ini divine timing, Goddess of the Moon. Angka 7 mungkin penting untuk kamu Leo, atau 5 atau 2. Goddess of the Moon ini kayak dewi ketenangan gitu guys, calm. Moon itu kan simbol dari ketenangan ya, tenang, diam, dan kemudian menguasai dirinya dengan baik. Kayak itu akan diberikan ke kamu guys sepanjang 1 minggu ini, sambil the death ini akan mentransformasi keadaan menjadi lebih baik untukmu katanya. Yang jelas the Three of Swords ini tidak boleh terjadi lagi atau tidak boleh dilanjutkan, apapun itu bentuknya. Intervensi dari pihak ketiga yang membuat orang rugi mungkin guys, atau yang mengganggu kebaikan seseorang, itu akan segera diakhiri oleh the death ini. You choose Leo, kamu di bagian yang mana guys? Kamu di bagian yang mana? Pihak 1, pihak 2, pihak 3 kamu. Yang pasti everything will working out for the best. The death, very big massive transformation. Okay, you don't need to do anything Leo. Jadi kalau kamu kayak dikecewakan guys gitu ya, di awal minggu ini kamu ngerasa kayak dihianati awal minggu ini, gak usah lakukan apapun. The universe will help you doing that for your favor. Oke guys, kita teruskan untuk fire sign yang ketiga. This is the Temperance, kartunya Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys, amin. Empress, kemudian the Six of Pentacles. Kayak 1 minggu ini kamu kayak akan dikasih kelimpahan rezeki Sagittarius, tapi kamu pelit guys. Devil. Kamu kayak akan dikasih kemudahan, tapi kamu mempersulit orang. Kamu kayak akan dikasih hal baik, tapi kamu akan kasih yang buruk sama orang, kayak begitu guys. Kayak menghindari tanggung jawab. Iya, tidak mau menjalankan tanggung jawab. Dan Empress adalah responsibility ya guys, independent and be responsible begitu. Dan ini major arcana datangnya dari semesta ya. Jadi kalau dikasih kekuatan untuk bertanggung jawab pada sesuatu ya, kita harus bertanggung jawab guys, kita harus jalankan gitu. Kalau kita dikasih oleh Tuhan kemampuan untuk memimpin, maka kita harus jadi pemimpin yang baik. Begitulah Empress. Kalau kita dikasih kekuatan untuk misalnya bertanggung jawab atau menafkahi guys orang gitu misalnya, maka jadilah penafkah yang baik, kan begitu nih Empress. But it's like you are walking away guys. Kamu kayak menjauh dari tanggung jawabmu Sagittarius. Kamu harus kembali ke tanggung jawabmu katanya guys. Jangan mempersulit keadaan atau mempersulit situasi orang, because you are able to do that. Kamu nggak mungkin guys nggak mampu melakukannya kalau Empress terlihat di sini. Tapi kamu mungkin akan cari-cari alasan, aku nggak bisa gitu ya. Kamu misalnya harus menolong, dan Empress power ini kan pasti bisa menolong guys, tapi kamu akan bilang nggak bisa, nggak tahu entah kenapa.
Nggak tahu entah kenapa. Nah, don't do that katanya di 1 minggu ini ya. Jika kamu memang bisa membantu, silakan bantu. Karena katanya kemampuanmu untuk membantu itu diberikan oleh semesta untukmu, Sagittarius. So you need to use that well. Jangan malah melakukan yang aneh-aneh atau melakukan yang sebaliknya, oke? Oke guys, selesai sudah untuk fire sign. Kita teruskan untuk elemen berikutnya, ada air sign. Dimulai yang pertama dari The Justice. Ini kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini ada sedikit informasi yang perlu kamu ketahui di bulan Maret selama 1 minggu ke depan, Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Three of Swords. Siapa yang punya ini tadi ya? Leo ya. Knight of Pentacles. Man holding a coin. Kayak kamu kan merencanakan pengkhianatan di sini, Libra, karena kamu memiliki sesuatu tentunya ya, kayak entah menyogok orang yang tujuannya sebenarnya untuk mementingkan dirimu dan kemudian membuat orang lain dirugikan guys. Kayak ada yang begitu yang akan kamu lakukan di 1 minggu ke depan. Mungkin literally kalian akan menyogok orang guys ya. Jadi untuk mendapatkan project tertentu kalian akan bayar misalnya ya, atau untuk mempermudah kalian dalam urusan tertentu kalian akan bayar. Sebenarnya nggak terlalu berbahaya guys kalau kalian bayar dan tidak merugikan orang, nggak masalah. Tapi kan ada trio datang di sini, kemungkinan besar merugikan orang, dan itu kamu tahu Libra. Kamu kayak mau menikung orang atau kayak mau menjegal orang guys, dan kemudian you will offer something. Karena kartunya di sini adalah man holding a coin. Jadi ada yang bisa ditawarkan untuk mewujudkan keinginannya yang plus atau ditambah akan merugikan orang. So maybe it's not for you, Libra. Mungkin bukan untukmu, tapi kamu mau ambil. Lalu kamu akan offering something ke si pemberi misalnya supaya kamu bisa mendapatkannya. I don't know, whatever. But if it's not yours, katanya Libra, itu bukan milikmu, jangan kamu ambil ya. Dan apapun yang kamu lakukan di 1 minggu ke depan, jangan sampai merugikan orang. Dan katanya kamu itu nggak akan bilang, aduh aku nggak tahu kalau ternyata ini akan merugikan dia gitu. Enggak guys, kamu tahu itu akan merugikan dia. Karena ada trio itu datang di kartu pertama, kamu tahu akan merugikan dia, dan kamu antara pura-pura nggak tahu atau bodoh amat, atau kamu emang sengaja guys mau bikin orang lain atau pihak lain rugi demi mewujudkan yang kamu mau. Don't do that katanya guys. Oke? Kamu dapat video extended. Libra. Nanti kita akan bahas ini di video extended. Kita akan teruskan ke air sign yang kedua. This is the Lovers. Kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. The Page of Wands ya, jangan patah semangat katanya Gemini. You will get through of that. Okay, woman holding a coin. Kayak meragukan kemampuanmu guys, kayak bimbang dengan dirimu. Kayak self sabotage juga bisa ya, self sabotage. Ada sesuatu yang bisa kamu kerjakan Gemini dalam 1 minggu ke depan ini yang bisa kamu lakukan, tapi kamu akan bilang kamu gak mampu melakukannya. Bukan karena pura-pura ya guys atau cari-cari alasan, enggak, tapi memang kamu ngerasa gak mampu melakukannya. No, you can do that guys. And after do that, you will be more confident about yourself. Jadi ini kayak penting sekali Gemini sebagai kunci mengenai kepercayaan dirimu ke depan.
This is the right time. Inilah waktunya katanya Gemini untuk kayak membuat kamu jadi yakin dengan dirimu guys, atau berhenti meragukan kemampuanmu. Kayak ada peristiwa yang mau terjadi dan kamu udah tahu itu Gemini. Silakan lanjutkan katanya guys, go for it. You will make through this. Jadi ada Gemini yang ragu-ragu ini guys, bisa nggak ya, bisa Gemini, apapun itu guys, bisa. You don't even need luck guys, kayak nggak butuh keberuntungan, you do that well. Karena ada Queen of Wands ya, dan itu yang paling penting Gemini. Ini yang paling penting. Setelah kamu melakukannya, banyak perubahan yang akan terjadi dalam hidupmu. Kamu akan lebih menghargai dirimu guys. Kamu akan tahu siapa dirimu. Kamu akan menyadari betapa kuatnya kamu. Kamu akan menyadari betapa kamu mampu. Oh, selama ini aku pikir aku gak mampu, ternyata mampu. Selama ini aku pikir aku lemah, ternyata kuat. Aku pikir selama ini aku gak bisa melakukan ini, ternyata bisa. Sesudah menyelesaikannya, kamu akan jadi jauh lebih percaya diri katanya. So don't stop Gemini, keep doing that. Apapun itu kamu yang tahu ya. Oke. Kita teruskan guys untuk air sign yang ketiga. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin amin. Yang di atas ada the Three of Cups, yang di bawah ada the Nine of Swords. Kenapa bisa begini? All tied up. Kamu kayak gini Aquarius, di awal yakin banget mengenai sesuatu, terus makin kesini makin gak yakin, atau kamu makin bimbang guys. Oke, it's like we are celebrating something guys di awal minggu ini, tapi kemudian akhir minggu kamu jadi kayak banyak pikiran. I don't know what is that. All tied up. Mungkin jangan terlalu overacting. Itu mungkin yang paling cocok untuk bacaan atau arti dari readingan ini, dari kartu ini Aquarius. Karena kayak kesannya gini, pernah dengar istilah siapa yang tertawa paling akhir dialah pemenangnya, kayak begitu guys. Kamu akan tertawa di awal saja, di akhir kamu gak akan tertawa satu minggu ini. Why like that? Maybe you are too confident about something guys, dan ternyata itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Terlalu yakin kamu mengenai sesuatu, tapi ternyata beda. Kayak gitu. Jadi di satu minggu ini guys, dimulai dari awal minggu, jangan terlalu overconfidence atau gak usah terlalu lebay, terlalu heboh katanya Aquarius mengenai apapun itu guys. Kamu udah tahu itu yang kita bicarakan ini apa. Jangan terlalu gembar-gembor, jangan terlalu overshare guys mengenai sesuatu, because it's like you are not stable in here Aquarius. I don't know why guys, kamu kayak gak stabil di sini. Dan stabil atau nggak stabilnya kamu tergantung dari kamu gitu. Karena ini bukan cerita tentang divine intervention, but you make it as yourself. Dalam the Three of Cups ini mungkin kamu akan kayak menjanjikan sesuatu, kayak dengan mudah mengiyakan sesuatu guys, kayak dengan mudah menyetujui sesuatu, dan kemudian di akhir minggu kamu akan nyesel gitu loh. Aquarius loh, kok aku bilang gitu ya, kok aku iyakan ya, kok aku janjikan ya, kok aku setuju ya, kayak bakal begitu kamu Aquarius. So di awal minggu be careful with euphoria, because by the end of the week it's like you are regretting something guys, atau overthinking about something. Ya hati-hati aja, yang standar-standar aja, yang netral-netral aja katanya. Kalau mau ketawa lah gitu aja Aquarius, jangan berlebihan. Hati-hati dengan ucapanmu di awal minggu ini, terutama jika itu berkaitan dengan menjanjikan sesuatu atau mengiyakan, menyetujui sesuatu ya, karena akan memberatkan katanya nanti di akhir minggu ini. Oke, selesai sudah untuk air sign. Kita akan segera lanjutkan ke elemen berikutnya guys, ada water sign. Dimulai yang pertama dari The Chariot. Ini kartunya para Cancer ya. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku?
Cancer Collective, Sun, Moon, Rising, King, Sun, Mars. Urgent message for the next 7 days ya. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Eight of Wands ditambah The Seven of Swords. Oke, second chakra Archangel Ariel. Ya aku tangkap sini kamu kayak nggak puas Cancerian mengenai sesuatu di 1 minggu ini. Di awal minggu kamu akan mendapat kabar guys, atau kayak dikasih sesuatu lah, atau ada yang terjadi dalam hidupmu gitu. But it's like you are not really like it. You like it, okay? Sorry, you like it. Kamu suka Cancer, tapi kamu nggak terlalu puas dengan yang kamu dapatkan tersebut. Lalu kamu di akhir minggu ini akan kayak mencoba untuk ngadalin atau ngibulin guys, supaya hasilnya itu bisa memuaskanmu. Tapi caranya tidak baik guys. Caranya tidak baik. You need to use your heart katanya. Karena ini heart chakra guys, atau chakra jantung ya. Ini tentang perasaan, empati, tentang care, kepedulian. Itu akan membantu kamu keluar dari keinginan manipulasi tadi guys. You need to use your heart katanya Cancerian. Karena kalau kamu pakai pikiran kamu, otak kamu mungkin guys, logika kamu, ada kesempatan untuk manipulatif. Tapi kalau ini dikait pakai hati gitu guys, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak tega deh gitu. Nah, you are Cancerian after all, kamu orang yang baik guys. Jadi jangan sampai logikamu itu mengalahkan hatimu. Kenapa? Karena hatimu yang lagi baik guys, logikamu lagi atau pikiranmu lagi manipulatif. Kayak begitu deh aku lihat di sini. It's good Cancerian. Apapun itu nanti informasi yang kamu dengar atau yang kamu terima di awal minggu ini bagus untukmu. Don't worry, it's good for you. Tapi the seven of swords yang datang di sini guys kayak membuat kamu itu kayak ngerasa selalu kurang, serba kurang. Mungkin tips ini kan penting untuk kamu Cancerian. Manusia itu memang karakternya tidak pernah cukup guys, selalu saja kurang. Ya itu memang ciri-cirinya kita begitu. But untuk mendapatkan sesuatu melebihi dari yang kita punya atau yang diberikan ke kita dan caranya manipulasi, it's not good. Mungkin hanya segini aja memang batasan untuk kamu begitu guys. You have to be grateful for that. Bersyukur katanya untuk itu guys. Orang bersyukur itu kan pakai cakra hati ya, atau the heart chakra. Kamu gak akan bisa bersyukur guys kalau kamu gak pakai hati. Kalau kita pakai logika gitu jarang bersyukur guys. Gaji aku 10 juta. Orang di sana gajinya 30 juta gitu. Jadi itu kayak rasanya bikin kita itu kan selalu merasa kurang. Kayak begitu deh kamu nanti ini di 1 minggu ke depan. But whatever you get, you have by the first of this week, it's good for you Cancer. Bersyukurlah untuk itu katanya guys. Banyak-banyak bersyukurnya sehingga kepikiran curang, pikiran untuk melakukan hal yang tidak baik atau menipu atau kayak menghalalkan segala cara bisa kamu hindari di akhir minggu ini. Oke guys, kita segera teruskan untuk elemen air yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin. Oke, yang di atas ada kartu The Emperor dan yang di bawah ada kartu The King of Wands. Oke, kayak menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan power, menyalahgunakan tanggung jawab. Itu yang terlihat di sini Scorpio. Door to personal healing and happiness. Kayak kamu akan dimampukan dengan sesuatu Scorpio di awal minggu ini. Dan kemampuan yang diberikan oleh semesta, tentunya semesta yang memberikan ya guys, karena ini Emperor, itu justru malah kamu salah gunakan untuk kepentinganmu sendiri guys. Dan itu biasanya kan merugikan orang lain. Kayaknya akan bikin masalah sama orang lain ya.
Banyak di antara kalian mungkin di 1 minggu ke depan guys mendapatkan perlakuan khusus atau ada situasi khusus guys yang membuat kalian bangga sekali dan yang pasti powerful sekali Scorpio. Lalu itu akan kalian salah gunakan untuk membalas dendam misalnya, atau kayak akan membuat susah seseorang, mempersulit seseorang. Ya kapan lagi gue punya power, ya waktunya gue nikmatin dong, kayak begitu guys. No, you cannot do that ya, because this is the emperor this is full of responsibility Scorpio. Tapi yang terlihat ini kayak lari dari tanggung jawab, kayak nggak mau menjalankan tanggung jawab, dan itu kayak akan membebani orang atau membuat masalah bagi orang lain. Don't do that ya. Apapun kemampuan kamu, extra privilege yang kamu dapatkan di awal minggu ini Scorpio, kamu akan tahu itu tujuannya apa, dan itu pasti tujuannya baik guys, karena ini emperor. Lakukan dengan baik, jangan malah melakukan yang aneh-aneh guys. Contohnya kamu kayak dipercayakan untuk memegang project tertentu Scorpio, oke? Dan kamu tahu guys apa tanggung jawabmu dalam menghandle atau mengepalai, memimpin project tersebut. Tapi kamu malah melakukan hal yang sebaliknya, kamu merusak peluangmu, atau kayak membuat project tersebut jadi berantakan di akhir minggu ini. Ada kekacauan yang terjadi dan baunya kesombongan Scorpio. It's like kamu kayak sombong guys karena mendapatkan extra privilege di awal minggu ini. Kamu lupa itu tujuannya apa diberikan untukmu. Tugasku di sini mengingatkan untuk kamu guys. Apapun yang diberikan dalam bentuk emperor ini, itu besar tanggung jawabnya. Silakan kamu jalankan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya, oke? Oke guys, kamu dapat video extended. Nanti kita bahas ini di video extended. Kita teruskan untuk water sign yang terakhir. This is the moon. Kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo Bapak Ibu Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days ya. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Ten of Wands, dan yang di bawah ada the Nine of Pentacles. It's like you are releasing yourself from something here guys. Six Chakra, Archangel, Metatron. Kayak gini guys, kayak kamu itu tergantung banget sama seseorang, dan kemudian itu bikin kamu terbebani sendiri. Aku nggak tahu itu apa ya. Let's say kayak begini guys, kamu mau pergi ke sebuah tempat, dan kemudian kamu berharap banget ada seseorang yang akan menemanimu, karena kamu nggak tahu tempat itu, atau kamu itu bukan tipe orang yang bisa berjalan sendiri Pisces. Dan kemudian resah atau cemas-cemasnya gimana gitu, menunggu dia waktunya ada lah, menunggu dia menemani kamu lah, menunggu dia mengiyakan lah, mungkin dia masih bilang ntar gue pikir-pikir dulu ya gitu, oke? Dan itu kamu kayak nggak kuat guys di awal minggu ini. So you need to release yourself from that situation by Nine of Pentacles. Be individualist. Kayak jangan berharap pada sesuatu guys yang sangat kamu harapkan. Udah. Kayak gitu Pisces yang perlu aku sampaikan. Jangan berharap pada sesuatu yang sangat kamu harapkan guys di awal minggu ini, karena kemungkinan besar yang sangat kamu harapkan itu guys akan mengecewakanmu. That's all. Itu yang perlu aku sampaikan ke kamu Pisces. Oke? Putuskan harapan tersebut. Bukan berarti kamu gak bisa berharap ya guys. Manusia harus hidup dalam harapan biar hidupnya itu bermakna begitu. But this time untuk minggu ini yang sangat kamu harapkan itu guys, jangan kamu harapkan lagi. Okay, it's like releasing yourself from that. Be independent. Fulfill your wish personally. Jangan menunggu lagi. Jangan berharap lagi. Kayak gitu yang perlu aku sampaikan ke kamu guys. Gak tahu kenapa. Oke. Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini guys. Halo Virgo,
kemudian halo Aries, kemudian halo Libra kalau nggak salah ya, dan yang terakhir halo Scorpio ya. Kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat lebih banyak informasi dan lebih banyak nasihat guys untuk 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian guys, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.